Persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu, Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah kita sudah alami, Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Saya terus terang ya, anak saya kalau lomba 17-an, itu lomba balap karung, saya teriak-teriak, saya semangati, lompat-lompat. Itu cuma pertarungan balap karung. Ini pertarungan kekuasaan. Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung? Kalau dia sampai harus melakukan apa yang dia lakukan untuk mencalonkan Gibran, dari mana saya punya nalar kewarasan untuk percaya dia akan netral? Gak masuk akal. Dengan mengorbankan segala hal yang baik yang sudah dia lakukan, lalu dia harus menarik diri dan netral. Logika wajar saya mengatakan itu omong kosong. Gak mungkin. Jadi hari-hari ini saya kira ini bukan cuma problem PDI Perjuangan atau kubu Ganjar Pranowo. Ini persoalannya Fahri juga di dalamnya. Dan belum tentu mereka happy dengan situasi ini saya kira. Kalau mereka masih punya nurani. Tidak akan ada yang masih bahagia dengan situasi ini. Tapi karena nama saya disebut nih Bang, saya interupsi sedikit lah. Ya sebentar habis inilah sebelum diinterupsi. Karena apa? Belum pernah kekuasaan dipertontonkan sepulgar ini. Belum pernah, Pak. Dalam catatan manapun. Dan Pak Jokowi masih punya waktu mengembalikan rel demokrasi kita ini dengan cara yang benar. Kalau dia mau orang-orang seperti saya tidak meragukan pemilu ini jurdil, ya udah cutilah, libur dulu ke luar negeri. Biarin tuh Pak Wapres jadi presiden, dia cuti dulu, matiin HP. Baru kita percaya. Ada harapan untuk kita percaya, meskipun kita tahu sekarang petinggi-petinggi kroni dia. Sama-sama dari Surakarta semua. Dan kayak gini kita masih mau percaya. Saya nggak tahu. Ini kita sedang mengalami bukan hanya stagnasi, ini dekadensi. Kalau Bung Fahri tidak sampai terganggu nuraninya soal ini, saya nggak tahu lagi. Baik. Apakah masih mau bersalaman dengan dia pada hari yang akan datang? Jadi kan begini Bang, ini kalau diulang-ulang kan ya saya sih melihat respon teman-teman PDIP sekarang ini. Kita dulu berharapnya itu ini dilakukan di 2015 gitu. Atau 2020 lah paling tidak gitu. Kan itu yang tidak ada Bang. Saya Google barusan bahkan menulis buku tentang prestasi-prestasi Pak Jokowi, tentang hukum dan HAM dan sebagainya itu. Ada di Google tuh. Dan terkait MK ini kan sebenarnya Mbak Puan mengatakan PDIP akan mencalonkan Gibran kalau MK memutuskan dia memenuhi syarat. Kan sebenarnya jadi nggak ada semua ini Bang. Di mana kan Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba tolong dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, jelas lah bahwa itu. Bung Gibran masuk radar iyalah. Iya makanya. Kan iya tapi jangan dipelintir gitu Bung. Nggak pernah Bung, tidak pernah. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong, Pak. Iya. Jadi tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Ya, jadi maksudnya gini lah, Bung Nedi. Ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalahnya. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan, akhirnya harus dibegal begitu, Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah kita sudah alami, Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya tidak masalah. Ya boleh lah, tutup-tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup? Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY. Ya, dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan nggak ada istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh. Dia masuk dalam radar kok. Ya, kan ketahuan juga. Ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. Kalau dalam radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat.
Ya kan? Untuk Jadi nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Ini masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu, kasih tahu dong. Apa yang Anda tahu, kasih tahu aja. Saya terbuka. Jadi jangan pernah Itu yang berhalusinasi saya bilang tadi, Bung bahwa Deddy, PDI ya. Perjuangan punya sedikit pun memikirkan mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Ganjar. Jadi kalau sistemnya ini dibikin baik, tidak akan ada yang bikin kaget kayak begini. Keputusan Pak Jokowi atau begini bukan keputusan Pak Jokowi lah. Situasi last minute yang menyebabkan semua percaya bahwa Pak Jokowi akan mendukung calon yang bergandengan dengan Gibran. Itulah masalahnya. Tapi ini semua kan produk dari ketidakjelasan politik. Saya katakan di awal. Kita berbeda di situ. Mohon maaf Bung Fahri. Persoalan kita adalah bagaimana putusan nomor 90 kemudian diputuskan. Bukan soal Gibran. This is not about Gibran. Terlalu kecil. Ini persoalan konstitusi kok jadi urusannya Gibran. Ya tapi ini bukan interupsi lagi namanya. Bang Karni, Udah. saya ada dua hal Bang Karni dalam perdebatan Bung Deddy dan Bung Fahri. Menarik ini sebetulnya. Ini tadi yang saya sebutkan sebagai sengketa hukum sudah ada di level di atas awan. Jadi komunitas politik menggunakan hukum untuk bersengketa dan saling menjatuhkan dan juga saling memuluskan agendanya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sudah terlatih bertahun-tahun, ya kan? Terlatih bertahun-tahun menggunakan hukum atau mempolitisasi proses judisial untuk memenangkan agenda-agendanya. Ketika semua sudah mulus dan sudah terpinggirkan, jalan itu sudah mulus, tinggal mereka-mereka yang berkuasa yang bertarung. Dan kita pertanyaannya sekarang balik ke bawah lagi. Bayangkan jika ada yang merasa dihianati dan ada yang sibuk membangun justifikasi. Tapi ujung-ujungnya pertarungannya di Mahkamah Konstitusi. Orang di jalanan sekarang berpikir, biasa, Mahkamah Konstitusi udah gak jadi barang yang elegan lagi. Dia sudah didelegitimasi, di satu sisi dia sudah diagung-agungkan hasilnya. Lalu bagaimana dengan orang seperti di Petani Pakel yang ada di ujung Jawa? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di dikit lagi dipidanakan karena dianggap melawan polisi di Rempang? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang harus bertarung karena jumlah pengacara yang berpihak tidak ada buat mereka di Maluku Utara, di kabupaten-kabupaten? Nah, ini akibat dari bertahun-tahun proses judisial, bangunan-bangunan hukum itu dipakai untuk memuluskan kekuasaan, memuluskan praktek bisnis. Dan sekarang pertarungan itu ada di ujung. Sedih nggak orang melihat hari ini situasi? Baik, saya kira saya harus stop dulu. Pemirsa, orang yang paling revolusioner dan radikal sekalipun akan berubah jadi konservatif. Begitu revolusi selesai. Ada Arab, the loss of America, kita lihat.